Agnes. Selamat sore Bu. Apa kabar Bu? Baik. Baik, oke. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Ada rencana akan dilakukan supervisi begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Ibu yang menjadi coachnya. Iya. Oke. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching, saya lakukan dulu prasupervisi, mengetahui hal-hal apa yang akan Ibu lakukan pada saat coaching nanti. Oke. Pada saat melakukan coaching nanti tentunya saya beritahu Ibu dulu bahwa apa yang menjadi rubrik penilaiannya pada saat percakapan coaching. Ya, kemudian nanti ada prasupervisi, ada supervisi, dan kemudian ada nanti pasca supervisi. Ya, Ibu pasti sudah paham itu ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan dulu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan supervisi, pada saat melakukan coaching. Oke, jadi kompetensi yang terus akan saya kembangkan di proses coaching nanti yang pertama dulu saya akan melaksanakan mengenai proses teknik rasa, yang dimana teknik rasa itu ada di situ mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang paling berat nanti Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Oke, jadi saya melakukan kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, baru mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa itu tadi Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya persiapan yang dilakukan di dalam melakukan coaching ini yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti terhadap coaching. Oke, kalau tadi kita menggunakan teknik rasa, berarti saya akan lebih fokus pada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti untuk coach saya. Berarti ada dua ya Bu ya? Iya, dua. Kehadiran mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian Ibu setelah kita sudah sampai ke kompetensi yang ingin dikembangkan, nanti saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin nanti Ibu kembangkan? Oke, jadi yang akan saya kembangkan itu yang pertama dulu saya ingin mewujudkan mengenai penerangan tirta, dan kemudian saya akan berupaya untuk menggali potensi-potensi dari apa yang sebenarnya sudah dimiliki oleh coach saya begitu Bu ya, dan kemudian sehingga nanti coach ini menemukan solusi-solusi dari masalah yang sudah ditemukan sebelumnya. Kira-kira alur tirta yang Ibu rencanakan itu dimulai dari mana kira-kira Ibu alur tirta ini? Saya mulai dari tujuan dulu Bu, kemudian tujuan umumnya dulu, baru identifikasi, baru setelah itu ke tujuan umum, baru setelah itu nanti identifikasi, dan rencana aksinya, baru kemudian tanggung jawabnya Ibu ya. Baik Ibu. Artinya setelah sudah kita melakukan supervisi ini, harapan kita nanti bahwa setelah supervisi Ibu bisa melakukannya dengan baik. Jadi untuk selanjutnya bolehlah melakukan coaching Ibu. Silakan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu. Ya. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Bu Agnes. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Iya, nampak dari wajahnya ya makin cantik Bu ya. Iya dong Bu. Oke, jadi Bu di pertemuan kita kali ini kita diberi kesempatan untuk berbicara lagi mengenai hal-hal tertentu yang menurut Ibu Maria ada yang sedikit istilahnya ingin dibicarakan atau berbagi cerita dengan kita ya. Jadi di sini saya sebagai coach siap mendengarkan keluhan Ibu. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang ingin kita bicarakan Bu? Baik Bu. Sebenarnya saya ingin meminta waktu Ibu karena ada yang ingin saya berbincangkan kepada Ibu. Akhir-akhir ini Ibu, saya merasa kewalahan dengan siswa saya di TK. Di TK khususnya di kelas B, B. Di mana Bu, saya kewalahan menghadapi siswa yang di dalam kelas itu mereka ada beberapa siswa yang menangis, dan ada beberapa siswa yang kalau jam istirahat itu kalau makan itu harus disuapin. Sehingga Bu, saya merasa kewalahan Bu menghadapi siswa tersebut, dan pembelajaran di dalam kelas itu tidak berjalan secara maksimal. Begitu Bu. Oke, jadi begitu ya kira-kira permasalahan yang ingin Ibu Maria
lagi sama kita sekarang ini. Jadi kalau boleh saya tahu nih, kira-kira masalah utama dari permasalahan yang sekarang Ibu Maria hadapi itu apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat ya Bu, dan menurut saya masalah utamanya yaitu mengenai kemandirian anak. Jadi saya melihat tidak ada rasa kemandirian anak dipupuk dari usia dini. Hal itu saya bisa katakan karena ketika orang tua mengantarkan anak ke sekolah, jadi tidak ada persiapan dari rumah bersama orang tuanya gitu, sehingga si anak ini maunya ditemani aja oleh orang tuanya gitu Bu. Padahal kan sesuai dengan peraturan di sekolah, orang tua itu tidak boleh masuk ke dalam kelas, karena kalau orang tua masuk itu bisa mengakibatkan pembelajaran tidak maksimal gitu, dan guru pun jadi canggung gitu kalau ada orang tua yang duduk di dalam kelas gitu. Nah kemudian sikap orang tua juga Bu yang yaitu Bu yang saya katakan tidak memberikan kemandirian kepada anak gitu. Ketika mereka makan di rumah, selalu mamanya menyuapi anaknya, padahal umur itu Bu, umur kelas TKB itu kan Bu sudah 5-6 tahun ya Bu ya, dimana di situ mereka akan memasuki jenjang tingkat dasar atau SD nantinya. Nah ini kan Bu sesuai dengan program salah satu dari Kemendikbud, yaitu transisi PAUD ke SD, di mana kami kan sebagai guru PAUD ini harus bisa mempersiapkan anak, apalagi dalam hal kemandiriannya. Karena di SD nanti kan Bu, mereka benar-benar harus mandiri, tidak seperti di TK yang harus diperhatikan secara full seperti itu Bu. Nah jadi kalau menurut saya sih Bu, ini dari orang tua ya Bu ya, yang tidak memupuk atau tidak mengajari anak dalam hal kemandirian, sehingga terbawa dari rumah, terbawa ke sekolah begitu. Oke, berarti fokusnya di sini masalahnya sebenarnya karena kurangnya kemandirian dari anak, dari kemandirian keikutsertaan orang tua dalam hal mendampingi anak dari rumah kayak gitu Bu ya. Jadi kira-kira ada faktor lainnya nggak sih Bu? Kalau saya lihat ya Bu ya, faktor lainnya itu mungkin ya itu Bu, salah satunya karena efek orang tua yang bekerja terlalu lama di luar rumah, sehingga terkadang si anak ini tidak menjadi perhatian gitu. Dan ketika anak itu datang sekolah Bu, diantar orang tuanya dia menangis, di situ saya bisa lihat bahwa si anak ini mencari perhatian dengan orang tuanya gitu kan, supaya bagaimana sih mama papa saya ini bisa melihat saya ketika aktivitas saya di sekolah gitu kan, karena mungkin saya melihatnya ketika di rumah orang tua baru ketemu anaknya itu di sore hari, ya mungkin bisa jadi Bu baru ketemu juga mungkin malam, dan kalaupun ketemu komunikasi antara orang tua dan anak itu sudah sangat jarang. Jadi mungkin itu kali ya Bu ya. Oke, baik. Oke, jadi kira-kira nih setelah masalah Ibu Maria sudah mengetahuinya, kemudian faktornya juga sudah sangat jelas, Ibu Maria sudah tahu. Langkah menurut sudut pandang Ibu Maria nih, langkah-langkah atau strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa? Kalau menurut saya Bu, langkah-langkahnya atau strateginya mungkin itu yang pertama, saya akan memanggil kedua orang tua, baik ayah maupun ibu di sekolah, supaya saya dapat memberikan pemahaman-pemahaman terkait kemandirian anak. Karena kalau dari usia dini saja itu anak tidak dipupuk dan tidak dibekali dengan sikap kemandirian, bagaimana untuk mereka naik ke umur selanjutnya, naik ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Dan mungkin juga Bu, saya juga akan memberikan parenting, di mana parenting ini merupakan kelas orang tua. Kelas orang tua di situ kami, jadi kami ini Bu di tingkat anak usia dini bukan hanya gurunya, bukan hanya siswanya saja yang belajar. Orang tuanya kami ajak untuk belajar, mengerti tentang dunia anak. Gitu. Nah, jadi itu mungkin Bu langkah yang selanjutnya akan saya berikan gitu. Oke, Bu Maria sebenarnya langkah-langkah tadi sudah sangat bagus ya, dan kemudian ini ada lagi pertanyaan ini. Jadi setelah langkah ini sudah dipikirkan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk memenuhi langkah-langkah ini bisa tercapai? Yang bisa membantu saya Bu nantinya, mungkin saya akan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan guru BK atau guru konselor yang ada di sekolah. Nah, jadi saya mungkin akan komunikasi dengan beliau terkait permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, sehingga kan dengan saya menggandeng beliau bisa mengerti bagaimana sih tingkat
memupuk rasa tingkat kemandirian anak di saat usia dini bersama orang tua. Karena kan kebetulan Bu, guru BK kami ini sudah orang tua, kita katakan orang tua. Dan saya takut nantinya ketika saya menjelaskan ada orang tua yang tersinggung dengan perkataan saya. Mungkin saya akan menggandeng dan berkolaborasi dengan guru konselor kami yang ada di sekolah. Oke, baik Bu, sebenarnya saya senang sekali dengan cerita Ibu, bahkan langkah-langkah yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi di sini juga saya mendapatkan pemahaman dari cerita Ibu bahwa dengan kemandirian anak yang harus dibentuk itu dari usia dini sudah sangat luar biasa sekali begitu Bu ya. Demikian juga bicara kita Bu Maria, bagaimana perasaan Ibu setelah berbagi pengalaman hari ini? Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya senang Ibu bisa mendengarkan cerita saya gitu. Sebenarnya saya sudah lama Bu ingin menceritakan ini, cuma saya melihat waktu yang pas dan posisi yang pas, kira-kira kapan saya bisa untuk komunikasi dengan Ibu. Oke, berarti Ibu Maria sangat senang ya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah ditemui ini. Dan kemudian tetap semangat ya, itu pesan dari saya doang ya. Oke, Bu. Tetap semangat, tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan terima kasih untuk hari ini dan pertemuan hari ini. Oke Bu, terima kasih. Oke, selamat sore Ibu Ya, Agnes. selamat sore Bu. Sudah melakukan coaching, gimana perasaannya? Lumayan tertantang Bu ya, dengan ini memahami istilahnya. Seharusnya saya lebih mengembangkan lagi bahwa saya mengenai langkah-langkah tips dari Ibu. Iya, jadi bagaimana perasaan Ibu tadi? Rasanya lumayan. Iya, lumayan agak deg-degan Bu. Oh gitu ya. Baik Bu, sudah melakukan supervisi sebelumnya, Iya. kita sudah ada percakapan sebelumnya mengenai prinsip coach dan kompetensi coach. Demikian juga indikator yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Tadi pada saat Ibu sudah melakukan coaching, saya memperhatikannya begitu antusias dan suasana juga begitu kondusif antara Ibu dengan coachnya. Saya melihat di sana bahwa Ibu benar-benar membangun kemitraan setara, tidak membeda-bedakan, dan prinsip coach itu terlihat di sana tadi ketika Ibu dengan coachnya, bahwa Ibu melakukan kemitraan, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kemudian prosesnya begitu kreatif. Kemudian Ibu juga menggali beberapa potensi dari coaches sehingga dapat menemukan solusinya. Hanya ada beberapa poin dari saya tadi Ibu yang memang menjadi catatan tersendiri ketika tadi disampaikan oleh coachnya bahwa masalah anak yang TKB itu umur 5-6 tahun itu artinya seharusnya orang tua membangun kemandirian anak dari rumah. Jadi saya lihat tadi bahwa kemudian coachnya mengatakan bahwa akan ada pemanggilan kepada orang tua, kemudian ada nanti kelas parentingnya, supaya tetap bisa dilihat perkembangan anak di sekolah. Tetapi ada beberapa poin yang memang menjadi poin saya tadi di sana pada pelaksanaan Alur Tirta itu pada saat melakukan rencana aksi nyatanya. Agak abu-abu tadi di sana. Iya, ya. Iya. Tapi memang sudah terlihat langkah-langkahnya tadi ya Bu ya. Tapi memang di rencananya tadi agak abu-abu, artinya tidak ada penegasan bahwa akan dilaksanakan demikian. Demikian juga dengan tanggung jawabnya, artinya ini adalah sebagai apa saja evaluasi untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki kembali. Iya, ya. Yang ada yang menjadi pertanyaan saya di sini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching sehingga indikator ketercapaian itu, indikator yang ingin Ibu capai itu tercapai? Oke, yang pertama dulu yang paling penting adalah saya sudah melaksanakan langkah daripada Tirta itu, dan kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi-potensi yang sudah kian dimiliki oleh coach saya, dan kemudian juga coach telah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah dialami. Nah, Ibu terima kasih Ibu. Artinya Ibu juga sudah berupaya menyampaikan. Saya lihat tadi kelebihannya di sana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang bisa menggali potensi dari potensi luar biasa memang Bu. Oke, setelah saya observasi tadi Ibu, kira-kira di sana setelah Ibu melakukan coaching itu, Ibu kira-kira fokus pada area yang dikembangkan itu berdasarkan hasil
percakapannya di mana kira-kira area yang ingin dikembangkan di sana, kira-kira di mana area yang ingin dikembangkan sesuai dengan hasil percakapan kita sebelumnya. Kira-kira di dalam coaching itu di mana kira-kira area yang ingin dikembangkan. Oke, baik. Tadi kalau misalnya ke masalah Fitra, langkah-langkah Fitra itu sudah saya laksanakan dengan baik, dan mungkin saya akan lebih berlatih lagi, misalnya lebih ke kehadiran penuh begitu Bu ya, dan kemudian lebih mengembangkan lagi bagaimana upaya saya untuk menggali potensi daripada si coach itu sendiri, misalnya dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan lebih berlatih lagi mengembangkan mengenai pemahaman saya untuk memberi pertanyaan. Kira-kira lalu untuk latihan ini kira-kira bagaimana nanti supaya bisa dikembangkan lagi? Ada latihan-latihan kira-kira nonton video begitu ya? Oke. Iya, nonton video ya, iya. Boleh lah. Bisa kita cari referensi dari tempat yang lain Bu ya. Biar lebih berkembang lagi. Pertanyaan terakhir Bu, di sini apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching barusan? Apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan ini? Iya. Oke, yang pertama tadi kalau saya katakan mengenai menggali potensi daripada coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin saya ingin mengembangkan lagi mengenai kehadiran penuh kayak gitu ya. Berarti istilahnya di sini saya memberi diri untuk si coach dan mendengarkannya. Benar-benar fokus. Iya, benar-benar fokus. Bisa mengalami langsung. Iya, benar. Oke, baik, terima kasih Bu Agnes. Hari ini senang sudah selesai kegiatan supervisi dan mudah-mudahan benar-benar bermanfaat bagi kita, bagi guru semuanya dan terlebih-lebih murid kita di sekolah. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya hari ini. Saya mendapatkan pengetahuan yang baru dari Ibu. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore.